Kepemimpinan Presiden Joko Widodo memasuki 100 hari. Awal kepemimpinannya dinilai oleh pengamat politik Adi Mazaldi tidak jelas. Menurut dia, kabinet Jokowi berisikan orang KW2 dan KW3. Kinerjanya pun terlihat hanya di awal-awal dan kini hilang. Saya susah menilai kinerja pemerintahan Jokowi 100 hari ini. Pertama karena memang sejak dari awal kan indikator keberhasilan juga nggak jelas, dan yang penting lagi ini adalah bahwa anggota kabinetnya ini menurut saya terdiri dari KW2 dan KW3, sehingga kinerjanya juga patut diragukan. Kita lihat saja misalnya kan hanya dari minggu pertama menteri-menteri itu heboh, habis itu terus nggak jelas dia kerja apa, kecuali belusukan, naik pagar dan lain-lain, habis itu nggak jelas lagi. Nah, menurut saya ini 100 hari ini harus dijadikan momentum Jokowi untuk melakukan retooling, pergantian, karena kita tahu kita juga tidak bisa menyalahkan Jokowi karena kabinet itu kan ditentukan oleh 4 orang, bukan oleh Jokowi ya. Pertama oleh Megawati, kedua oleh Surya Paloh, ketiga oleh Yusuf Kala, dan keempat oleh Rini Sumarno. Jadi setelah terbukti ini KW2, KW3 ini tidak perform, maka nggak ada cara lain menurut saya Jokowi harus menampilkan diri sebagai presiden, karena dia untuk kasus ini kan dia paling bertanggung jawab. Dia ganti menteri-menterinya dengan yang ya minimal kalau nggak yang orisinal yang KW1 lah. Nah ini kan KW2, KW3 ini kita tidak bisa melahirkan kinerja yang baik. Bila diberi indikator nilai 1 hingga 10, dia memberikan nilai 4. Menurut dia, mendapatkan 4 saja sudah bagus. Hal ini mengacu dari banyaknya program-program oleh Jokowi serta kabinetnya yang tidak jelas. Ia mencontohkan seperti pelarangan rapat di hotel, sementara masih ada acara pemerintah yang dilakukan di hotel. Ya dapat 4 aja sebenarnya sudah bagus, karena hampir semua programnya kan yang dari awal dicanangkan itu kan nggak ada yang jelas. Misalnya Menteri Penertiban Aparatur Negara untuk tidak rapat di hotel, artinya presiden sendiri bikin acara di hotel. Nah kemudian Menteri Susi misalnya heboh-heboh kebakaran kapal soal mafia illegal fishing. Illegal fishingnya cuma berbeda coupling aja, yang tadinya mafia yang satu pindah ke mafia yang lain. Begitu juga kita hari pertama misalnya kita sudah dihebohkan dengan 3 jenis kartu sehat, kartu pintar, kartu sejahtera keluarga, dan sekarang nggak jelas apa yang terjadi. Padahal waktu hari pertamanya hebohnya minta ampun. Dan banyak hal yang lain yang memang seperti itu. Jadi ini harus diformat ulang. Adanya retooling, ini bukan sekedar reshuffle, ini harus retooling, pergantian total. Kemudian dicari orang yang baik, baru kemudian ditentukan programnya. Bila kebijakan yang telah dilakukan Jokowi dan kabinetnya dikatakan pencitraan, menurut dia bisa saja dia menjelaskan kemungkinan Jokowi sangat menjunjung transparansi, sehingga banyak hal yang disiarkan melalui media maupun sosial media, sehingga segala yang dilakukan oleh Jokowi bisa menjadi pembicaraan publik. Ini kan presidennya juga belajar, menteri-menterinya juga belajar, dan berbeda dengan kabinet-kabinet sebelumnya ya. Kabinet yang di era Jokowi ini kan ketika sosmed, transparansi publik sangat tinggi, sehingga mereka merasa perlu mendapat pujian di Twitter, merasa perlu di sosmed itu, dan sehingga mereka yang melakukan sekedar bagaimana agar bisa menjadi pembicaraan publik aja. Jadi yang substansinya mereka sendiri saya yakin nggak paham apa yang sesungguhnya, karena kalau kita lihat persoalan-persoalan di pemerintahan kita ini di setiap kementerian dan di semua kementerian kan persoalannya adalah undang-undang yang melandasi kementerian itu bertentangan dengan konstitusi. Kemudian peraturan menterinya bertentangan dengan undang-undang. Ini di semua kementerian terjadi begitu. Sehingga yang penting yang harus dilakukan oleh menteri-menteri yang baru itu membenahi legalitasnya dulu, membenahi struktur
pemerintahannya, struktur undang-undangnya, peraturannya diluruskan, kemudian baru aturan ini dipasarkan dan kemudian baru dikontrol apakah aturan ini jalan atau tidak. Bukan sebaliknya dia jalan-jalan dulu, belusukan dulu, mencari persoalan kan kita sudah tahu. Tinggal searching di Google-nya udah datang, nggak usah kebelusukan, kita mau persoalan di mana. Di seluruh Indonesia ini kalau kita searching di kabupaten bahkan ke kecamatan pun kita bisa dapat. Jadi nggak perlu fisik belusukan, kita sudah bisa inventarisir. Jadi persoalannya adalah meluruskan dulu aturannya, kemudian diterapkan, baru kemudian kita kalau mau sidak ya sidak untuk mengontrol apakah kebijakan kita sudah sampai, sudah dilaksanakan atau bukan. Jadi bukan belusukan untuk mencari persoalan. Kalau persoalan ini gampang mencarinya. Dari Jakarta, Fian Firatmaja melaporkan.